Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How is your life today? Are you delicious? Are you fine? Okay, Alhamdulillah. Yeah. We hope all of the teachers hope you and your family are always in a fine condition. Okay, Alhamdulillah. Thanks to God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Well, students, today is Thursday, is it right? Yes. And the 1st of April 2021. Mom D want to give you about the review of material still concerning about descriptive text. Ya, jadi pagi ini Mom Dia masih mau melanjutkan tentang materi descriptive text dan pembahasannya. Oke, mengapa guru masih menyampaikan materi ini? Untuk persiapan yaitu menghadapi penilaian harian kedua. Tes lagi nih minggu depan. Oke? Nah, Bapak ya. Jadi pelajaran beberapa kali kemudian dites lagi ya. Memang keadaannya seperti ini. Okay, but before we start our lesson this morning, it's better for us to pray. Pray start. Amen. Thank you. And secondly, I remind you, don't forget to click the link of the present of SMP 9 Surakarta. Okay? Well, materi ini nanti setelah melalui Camtasia, insya Allah akan guru bagikan melalui forum kelas kita masing-masing ya, di Google Classroom. Jangan khawatir, guru tidak akan memberikan tugas kali ini, hanya akan mengadakan pembahasan soal, dan itu pun tidak banyak ya, supaya kalian tidak bosan. Okay? Okay, let's check it out. Yeah. Before we discuss about the descriptive text, talking about the place, ya, jadi membahas tentang deskripsi, di mana deskripsi itu bisa menggambarkan objek, orang, ataupun tempat, atau benda. Ya, kali ini guru akan membahas masih tentang tempat. Ya. Di dalam ini kalian ya, di dalam buku modul kalian sudah ada ya, sudah ada materi ini, dan kita bisa melihatnya kembali ya, dan Bu Guru di sini hanya akan membacanya saja ya, from number 1 up to number 40 ya. Number 1, ancient. 2, boring. Number 3, charming. 4, famous. 5, fascinating. 6, history. 7, popular. 8, touristic. 9, stunning. 10, rural. 11, perfect. 12, dry. 13, amazing. 14, creepy. 15, different. 16, interesting. 17, modern. 18, natural. 19, unusual, tidak biasa. 20, wild. Ya, maknanya kalian bisa melihat di sini. Ya. Kemudian number 21. Bumpy, bergelombang. Crowded, penuh sesak. Exciting, menyenangkan. Fantastic, fantastis. Huge, besar atau luas. Lively, hidup. Polluted, tercemar. Peaceful, damai. Noisy, berisik. Mountainous, pegunungan. Fertile, subur. Alive, hidup. Calm, tenang. Deserted, area gurun. Incredible, luar biasa. Magnificent, luar biasa pula. Mysterious, pleasant, menyenangkan. And warm, hangat, serta the last, romantic, adalah romantis. Oke. Itulah tadi merupakan kata sifat yang masih kita perkaya. Kata sifat atau adjektif
yang kemarin sudah Bu Guru terangkan, mengingatkan bahwa fungsi kata sifat adalah menerangkan kata benda. Apanya yang diterangkan? Keadaannya. Misalnya kata ancient, ya. Kata ancient ini apanya yang ancient? Ya, apanya yang kuno? Misalnya the Greece, ya, the Greece atau ancient thing, benda-benda kuno misalnya. Boring, apanya yang boring? Misalnya the reading text is boring, ya, seperti itu. Ya, dan seterusnya kata-kata ini merupakan kata sifat yang penggunaannya diikuti oleh kata sifat. Misalnya huge. The word huge, ya, di sini adalah besar atau luas, maka apanya yang huge? Misalnya the class, the huge class, kelas yang besar. Fantastic misalnya. Wah, apanya yang fantastic? Ya, capaiannya, misalnya fantastic achievement. Fantastic achievement. Oke, ya. Untuk contoh-contoh kalimatnya ya bisa lain waktu. Kita masih banyak waktu ya. Nanti besok kita pada pertemuan berikutnya khusus kita, insya Allah kita akan bahas kata sifat ini diikuti oleh kata benda. Oke? Ya, yang terpenting di sini bukan kata sifatnya ini, melainkan kita akan membahas tentang about the description, tes deskripsi yang biasa kita dapati dalam sebuah soal, ya. Okay, now we come to the first text. It is about Keluan Bay. Yeah, Keluan Bay is a tourist attraction which is located in Keluan Village, ya, Kalumbayan Sub-District, Tanggamus District, South Lampung. Keluan Bay is about 80 kilometers from Bandar Lampung city center, or 3 to 4 hours if you go there by car. This is the place of migration for a bunch of mouth-bottle dolphins. This bay has stunning natural landscape and coast. The sand beach, which is spreading out there, is wide and gentle. It is quite harmonious with the blue color of the sea. Besides swimming and snorkeling, in this bay you can also see the attractions from a group of dolphins. The attractions of a group of dolphins can usually be seen around 6 to 10 in the morning. However, to watch the attraction you must first rent a small boat or jukung. Ya, jadi dia menggambarkan tentang suatu tempat yaitu Keluan Bay. B adalah teluk, ya, jadi teluk Kiluan, ya, di mana merupakan tempat atraksi para turis, ya, yang terletak di Desa Kiluan, Kecamatan Kelumbayan, di daerah Tenggamus, Lampung Selatan. Ya, Keluan Bay itu letaknya kurang lebih kurang lebih sekitar 80 km, ya, dari pusat kota Bandar Lampung, atau kalau ditempuh dengan mobil itu 3 hingga 4 jam. Ya, tempat ini merupakan tempat migrasi bagi ikan lumba-lumba yang mulutnya menyerupai botol. Kemudian teluk ini mempunyai pemandangan yang sangat menakjubkan, ya, pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Begitupun juga pantainya, ya, pasir dari pantai tersebut yang tersebar berwarna putih dan lembut, ya. It's quite harmonious, ya, merupakan sangat harmonis dengan yaitu warna biru dari lautnya. Samping itu berenang dan menyelam di sana, ya, kita dapat melihat atau Anda dapat melihat yaitu atraksi dari sekelompok ikan lumba-lumba, ya, di mana sekelompok ikan lumba-lumba itu biasanya dapat dilihat akan muncul mereka pada pukul 6 hingga 10 pagi hari. Ya, however, namun demikian, untuk bisa melihat mereka, atraksi ikan lumba-lumba,
kita harus rent, yaitu menyewa dulu perahu kecil atau cukong. Oke, ya demikian ini merupakan teks deskripsi yang pertama about Keluan Bay. Now let's we discuss about the reading comprehension, pembacaan terhadap pemahaman pertanyaan terhadap pemahaman bacaan ini. Let's check it out. We start to number 1. Answer the question according to the text above. Number 1, how long do we travel to Keluan Bay from Bandar Lampung by car? Ya, how long ingat adalah berapa lama. Kalau kita melakukan perjalanan dari Teluk Keluan tadi dari kota Bandar Lampung ditempuh dengan mengendarai mobil. Ya. And the answer adalah berapa tadi? Yaitu sekitar 3. We travel 3 or 4 hours by car. 3 atau hingga 4 jam dengan menggunakan mobil. Oke, begitu ya tadi ya. Oke, and now we come to number 2. What animal can we see at Keluan Bay? Gampang saja tadi. Binatang apa yang dapat kita lihat di sana? Yes, we can see for the bunch of mouth wattles dolphin. Dapat melihat dolphin dengan mulut menyerupai botol. Ya, Oke. Number 3. This bay has stunning natural landscape. Ya, jadi has adalah ya. Jadi teluk ini berpemandangan alamnya yang sungguh indah, menakjubkan, begitupun dengan pantainya. What is the synonym of the word bay? Bay itu bersinonim dengan apa? Yaitu gulf, yang artinya teluk. Kemudian stunning, kata stunning yang menakjubkan, indah tadi sama dengan amazing. Dan landscape itu maknanya adalah pemandangan, maka sinonimnya adalah view, ya, panorama or scenery. Ya, itu sinonim ya. Pertanyaannya adalah sinonim adalah padan kata atau persamaan kata. Good. Now we come to number 4. What is the sand beach like at Keluan Bay? Ya, jadi pantai pasirnya seperti apa di Keluan Bay? Tadi adalah bagaimana? White and gentle, berwarna putih dan lembut. Good. Number 5. What can people do there? Apa yang bisa kita lakukan atau orang-orang bisa lakukan di sana kalau kita berkunjung? Maka they can swim and snorkeling, bisa berenang, menyelam in this bay. They can also see the attraction from group of dolphin. Begitu ya, kecepatan. Okay, number 6. What time can we see the attraction? Ya, atraksi si lumba-lumba tadi dapat kita lihat jam berapa tadi? Ya, betul. Jadi, pukul berapa? 6 to 10 ya. Nah, ini. Ya, jadi from 6 to 10 at 6 up to 10 in the morning. Di pagi hari. Jadi kalau selain jam itu, kalau kita datang ke sana mau melihat atraksi lumba-lumba, ya we cannot see them. Nggak bisa melihatnya begitu. Number 7. How can we see the dolphin attraction? Nah, kalau kita mau melihat atraksi dolphinnya, bagaimana caranya? Ya, apakah jalan kaki? Oh, tidak dong, masuk di pantai jalan kaki ya. By renting the boat or cukong. Tadi apa tadi renting tadi? Menyewa ya, menyewa perahu atau cukong namanya. Okay, good. Next, we come to the next text. Ini tadi tentang apa? Keluan Bay di Bandar Lampung. Okay, next, the second text. Yes, in the second text, we want to describe, menggambarkan about the place, dan place ini ada di lingkungan sekitar kita. Ya, what is it about? It is about bedroom. Let me
Sebenarnya di sini lebih baik kalau let me describe you, bukan tell ya, karena ini bukan cerita, tapi menggambarkan ya. Let me describe you about my bedroom. There are many kinds of furniture in my bedroom. In the center of my room, there is my bed. The bed is made of wood. There is a nice bed cover and a warm blanket for my bed. On the right side of my bed, there is a wardrobe. I put my clothes in it. On the left side of my bed, there is a bookshelf. I put my books there. There is a table and a chair next to the shelf. I usually sit there to study. On the table, there is a desk lamp. Jadi, on the table, there is a desk lamp. Ya. Kemudian, when I study in the evening, I always turn on the lamp. There is also an alarm clock on my table. I set the alarm in the evening before I go to bed. It wakes me up in the morning. I always clean my bedroom every day. I arrange things neatly to make my bedroom comfortable to live in. Ya, jadi si penulis menggambarkan tentang kamar tidurnya, ya, di mana terdapat beberapa mebel di kamar tersebut. Di bagian tengah dari ruangan tersebut ada tempat tidur yang terbuat dari kayu. Kemudian ada bed cover yang indah dan juga selimut, ya, untuk yang ada di tempat tidur saya. Dan di bagian kanan dari tempat tidur ada almari pakaian, wardrobe, ya kan? Masih ingat? Di mana wardrobe itu fungsinya untuk apa? Yaitu put my clothes, menaruh clothes adalah pakaian. Di bagian kiri dari my bed there is a bookshelf, kotak buku. I put my books, ya, di mana bisa menaruh buku. Kemudian ada juga meja dan kursi, ya, di sebelah rak tadi. Yang biasanya saya belajar di sana. Ya, di atas meja ada jam, ada lampu, maaf. Kemudian saya belajar di malam hari. Ketika saya belajar malam hari, saya selalu menyalakannya. Dan juga ada jam alarm, ya. Kemudian selalu saya setel sebelum tidur. Yang fungsinya wakes me up, membangunkan di pagi hari. Kemudian saya selalu merapikan tempat tidur dan menatanya dengan rapi, ya, neatly, agar menjadi nyaman untuk ditempati. Okay, that is about the writer's bedroom. Now we come to question number 8 up to 11. Number 8. The text mainly tell us about. Ya, jadi teks tadi utamanya membahas tentang apa? Apakah tentang furniture, mebel? Apakah tentang macam-macam mebel di tempat tidur penulis? Ataukah tentang the bed, tempat tidur saja yang ada di ruang kamar tidur penulis? No. The right answer is D. What is that? The writer's bedroom. Number 9. What is the bed like? Ingat, pertanyaan is dan like ini menanyakan karakter dari bednya itu seperti apa. Apakah letaknya di bagian tengah kamar? Ataukah menyenangkan dan luas, ataukah kecil dan menyenangkan? Ya, jadi kalau besar, kecil itu bukan karakter, ya, melainkan itu mendeskripsikan tentang fisik. Maka pertanyaannya bukan is dan like, ya. So the right answer should be yang A, yaitu a cozy wooden bed. Tidak pakai room mestinya ini, ya. Jadi tempat tidur terbuat dari kayu dan nyaman, yaitu cozy. Okay? Now we come to the next number 10. Where is the location of the desk lamp? Di mana tadi lampu mejanya tadi? Gampang, ya, yaitu on the
table. Ya, bukan jawaban yang lain. Next to ingat di sebelah, behind di belakang. Ya. Jadi yang benar adalah di atas meja. 11. What is the function of the alarm clock? Ya, kita tahu fungsinya apa? Ya, memberikan informasi bukan ya. To make the writer sleep, look, malah menjadikan penulisnya bubuk. Ya, to tell time to sleep, look, untuk menceritakan waktu untuk tidur, tidak ya. Untuk memberitahu saatnya tidur gitu ya. Bukan ya. Alarm di sini fungsinya to wake the writer up in the morning, membangunkan si penulis agar bangun tepat pada waktunya di pagi hari. Nah, ini penting sekali anak-anakku semuanya ya. Saya ingatkan dengan tegas untuk pesan moral dari pertanyaan nomor 11 untuk kalian semua. Kalian semua punya HP. Kenapa kalau bangun masih terlambat? Ayo, dibangunkan 5 menit, 7 menit, 10 menit, berkali-kali, dan dipasang alarm yang kenceng. Ayo, siapa yang suka guru bangunkan kalau testing? Ya, ayo, ini fungsi dari alarmnya dari handphone, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan oleh penulis ya, penulis menggunakan alarmnya untuk membangunkan diri. Jadi jangan bergantung kepada guru, jangan bergantung kepada bapak ibu yang ada di rumah. Kalau bapak ibu gurunya sudah, bapak ibu di rumah sudah bekerja, terus kamu tidak bangun-bangun, terus tidak ngikutin tes, tidak ngikutin pelajaran, yang mengerjakan tugas orang tua. Ayo, guru menilai orang tuamu. No, no, no. Nggak boleh dong ya. Udah gede, yuk. Ini pesan moral dari pembelajaran ini. Ya, jadi Bu Guru dapati bahwa ternyata kalian itu masih harus dibangunkan di pagi hari. Setel HP-nya, bangun pukul 5, segera sholat subuh dan segera mandi dan seterusnya. Intinya bahwa kalian tidak boleh membolos dalam mengikuti pelajaran maupun tes. Malu ya, sudah besar Pak ya. Oke, next we come, saya ingatkan alarm dibunyikan, alarm HP supaya tidak bangun terlambat. Oke. Dan sini merupakan teks deskripsi yang terakhir. Ini juga ada di buku modul kalian. It is about Monash National Monument. Ya, Monash. Ya. Oke, mari. Ini Bu Guru potong karena nanti tidak terlalu lama ya teksnya. Maka hanya paragraf pertama yang Bu Guru sampaikan. National Monument dalam bahasa Indonesia adalah monumen nasional, popularly abbreviated as Monas, ya, dikenal disingkat sebagai Monas. Is a 132 meters or 433 feet tower in the center of Merdeka Square. Ya, yang letaknya merupakan menara yang tingginya 132 meter yang berada di pusat alun-alun Merdeka, symbolizing yang melambangkan to fight, pertempuran for Indonesia, bagi Indonesia. It was built to memorialize, dibangun untuk memperingati the struggle for the Indonesian independence, perjuangan para kemerdekaan Indonesia. Ya, ini baru bagian paragraf pertama. Ya, untuk menyingkat, ya, semoga kalian tidak merasa bosan, tidak kepanjangan. Oke, answer the question according to the text above. Ya, ini baru identification-nya ya. Jadi untuk deskripsinya selanjutnya ya nanti lain waktu kita sambung lagi ya. Oke, kita sampai dulu ke number 12. How high is Monas? Berapa tinggi tadi Monasnya tadi? Ya, gampang ya. Ya, jawabnya di answer it is a 132 meters or 433 feet. Ya, 433 kaki atau 132 meter. Tingginya, how high? Berapa tinggi? Kalau orang, how tall? How tall are you? Berapa tinggimu? 170 centimeters misalnya. Oke, ini karena menara maka pertanyaannya menggunakan high, yang maknanya tinggi ya. Oke, number 13. What does Monas symbolize?
Ya, Monas tadi melambangkan apa? Ada yang masih ingat tadi bacaannya? Oke, ya. Dalam pelajaran sejarah juga ada. It symbolizes the fight for Indonesia. Melambangkan pertempuran bagi Indonesia. Thank you. Number 14. Why was it built? Kenapa Monas ini kok mendadak dibangun tuh kenapa? Ya, jawabannya tadi sebagai apa tadi? Ya, untuk memperingati. It was built, Monas was built, dibangun to memorialize, memperingati the struggle for Indonesian independence, memperingati pertempuran perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, supaya mengingat ya bahwa para pahlawan telah berjuang dan telah berhasil yaitu memerdekakan Indonesia hingga saat ini. Oke. Number 15 merupakan the last. The word popularly has closest meaning to the word. Tadi ada popularly, abbreviated gitu ya. Maka disingkat, sudah dikenal disingkat dengan nama Monas. Ya, kata popularly itu mempunyai makna yang sama dengan atau berarti di sini menanyakan sinonim ya. And the answer is commonly. Jadi popularly sama dengan commonly. Oke? Begitu anak-anak? Ya. Semoga tidak bosan-bosannya belajar dan materi ini insya Allah setelah dibuat Camtasia begini oleh Mamdi insya Allah nanti di-share di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan atau merupakan sanggahan-sanggahan, silakan kalian tulis di forum komentar pada Google Classroom ya. Mari rame-rame masuk ke kelas ya. Kita sudah punya kelas kan, meskipun kelasnya di maya, di dunia maya. Ya, kita berdoa semoga keadaan ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Oke? Ya, makanya kita sudah punya kelasnya Google Classroom, ada kelas 7A sampai dengan 7I ya. Masing-masing bisa berdiskusi, membahas tentang pelajaran kita, bahasa Inggris. Kelas matematika ya membahas tentang matematika. Saling membantu anak-anak ya. Ya, ilmu yang dimanfaatkan itu merupakan amal jariah. Jadi jangan pelit terhadap ilmu. Temannya yang tidak paham bisa dijelaskan, menggantikan bu guru. Namanya peer teaching anak-anak ya. Jadi teman mengajari teman, itu bagus sekali. Itu dalam teori pembelajaran ada dan itu sangat recommended ya, sangat diizinkan. Ya, jadi dalam forum Google Classroom ada forum kan itu, di komentar bisa saling menanyakan hal-hal yang tidak diketahui. Kemudian saling memberikan jawaban, membantu teman yang kurang paham tadi. Maaf. Oke. Ya, thank you very much for today. Materinya sedikit, tapi yaitu tadi ada di situ ada pengetahuan yang perlu saya tekankan, ada alarm tadi mendeskripsikan bedroom, ada alarm, maka pesan moralnya adalah bahwa HP-nya harus digunakan untuk mengalarm agar tidak telat subuhan bagi yang muslim dan bangunnya lebih awal, membantu orang tua dan seterusnya. Ya, dan bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Thank you. That's all for today. Thank you so much for your attention and for joining this lesson. And I hope that it can be useful for you and now and the future. Thank you. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.